saya dikasih kesempatan oleh dosen saya, almarhum Akhir Sikumbang itu, untuk memasukkan tugas komik saya di koran Singgalang waktu itu tahun 2009. Tugas kuliah ya. Tugas kuliah waktu itu buat nyari cuan. Halo generasi penerus Hatta, selamat datang di Siniar Literasi. Episode kali ini kita kedatangan seorang ilustrator yang juga merupakan kepala prodi animasi ya di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Ada Bang Olvi. Halo, Bang Randy. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin boleh diceritain nih Bang, awal mula bisa terjun ke dunia ilustrasi ini. Dulu waktu kecil, mungkin sekitar SMP, saya suka baca Harry Potter. Oh. Nah, di situ sampulnya itu imajinatif banget. Iya. Jadi saya memang dari dulu tertarik sama yang namanya menggambar. Akhirnya setelah melihat buku-buku yang saya baca, kayaknya jadi ilustrator asik juga nih. Akhirnya saya tamat SMA, kuliah di seni rupa di UNP di Padang, dan di mata kuliah ilustrasi saya dikasih kesempatan oleh dosen saya, almarhum Akhir Sikumbang itu, untuk memasukkan tugas komik saya di koran Singgalang waktu itu tahun 2009. Tugas kuliah ya. Tugas kuliah waktu itu buat nyari cuan. Lalu dari situ, wah ini kayaknya menarik juga nih, kita masukin komik ke koran lalu dapat bayaran juga. Setelah itu saya kayaknya punya tujuan deh. Awalnya saya pengen jadi pelukis, lalu beralih menjadi ilustrator. Jadi setelah saya tamat kuliah, saya mencoba melamar di berbagai penerbit. Salah satunya itu di tahun 2011 itu di Mizan Fantastin yang ada di Bandung. Saya dipercaya untuk menggarap ilustrasi cover. Dari situ semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak orang penerbit yang mengorder ilustrasi yang saya buat. Orang-orang pada suka dan akhirnya sampai ke sekarang sudah sampai ke luar negeri gitu. Oh, alhamdulillah ya sampai ke luar negeri. Alhamdulillah sampai ke luar negeri. Kemana aja tuh Bang? Saya bekerjanya dulu bekerjanya sebagai mungkin kerja remote di rumah, tapi di beberapa studio. Ada studio di luar studio di Yogyakarta, di Jakarta, Amerika. Lalu ketika saya diterima menjadi dosen pada tahun 2015, saya agak membatasi diri karena fokus menjadi terbagi. Saya fokusnya ke penerbit dalam negeri gitu. Okay. Walaupun beberapa kali karena di luar negeri memang agak deadline-nya agak ketat gitu ya. Saya kadang-kadang nggak bisa mengimbangi deadline mereka. Namun beberapa tetap saya ikuti, seperti membuat komik di Jepang, karena itu udah ada kayak semacam kontrak gitu ya. Kita menjadi bagian dari mereka, kita diundang ke Jepang, dan kita memang diminta untuk membuat komik di majalahnya di Jepang. Kemudian ada beberapa juga ilustrasi yang kayak aset game di luar negeri, di Korea Selatan dan di Amerika, kira-kira seperti itu. Dan yang masih sampai sekarang itu di penerbit dalam negeri kayak Gramedia, Nora, Mizan itu masih. Aset game berarti bukan gamenya ya? Bukan. Untuk membuat game itu kan ada aset-aset visualnya. Aset-aset jadi visual. Kalau saya diminta untuk bikin gamenya kayak programming nyerah. Tapi kalau diminta buat bikin, mungkin ada pohon-pohonnya di belakang. Tokohnya juga berarti. Tokohnya itu bagian lain. Saya fokusnya di bagian background artis itu Pak sebutannya. Berarti itu bagian dari
ilustrasi ya, background artis. Iya, bagian dari ilustrasi karena kita membuat gambar untuk tujuan-tujuan tertentu. Oke. Balik lagi Bang ke cover novel tadi. Berarti untuk bikin ilustrasi cover itu harus baca novelnya juga enggak Bang? Iya dan tidak. Oh, aduh. Tergantung deadline-nya. Oh, gitu. Kadang-kadang saya membaca secara keseluruhan novel tersebut, panjang banget supaya dapat gambaran dan masuk ke dalam ceritanya. Jadi kita bisa bikin ilustrasinya itu lebih relevan dengan ceritanya. Kadang-kadang kalau kita baca setengah-setengah nggak ini ya. Yeah. Kadang-kadang kita membuatnya langsung spoiler, misal pembunuhnya siapa kalau novelnya detektif. Namun kadang-kadang dalam situasi tertentu saya hanya meminta beberapa brief apa yang harus dibuat. Saya yang paling umum saya minta itu adalah karakternya siapa sih gitu, karakter utamanya, settingnya apa sih, ceritanya genrenya apa. Jangan sampai kita bikin horor malah ilustrasinya fun gitu lucu, ya. gitu jadi lucu kan nggak nyambung nanti. Seperti itu. Tapi saya jarang banget baca novel secara keseluruhan karena habis waktu. Oh, gitu. Apalagi dalam bentuk ini ya, yang dikirim itu dalam bentuk dokumen. Iya. Screen time itu cukup bikin mata lelah. Jadi nggak dibaca semuanya. Paling saya minta briefnya aja. Berarti kebanyakan minta brief gitu ya. Iya, berangkat dari aja. Brief itu berarti. Iya, benar. Jadi kita hanya mengilustrasikan apa yang ada di dalam teks itu. Sesuai dengan genre cerita. Nah, masih bicara soal cover nih. Ada dulu kan itu, mungkin sekarang juga masih berlaku ya. Jangan melihat buku dari covernya gitu. Cuma saya nggak setuju gitu. Karena kalau saya ke Gramet atau ke toko buku mana gitu kan, mau cari buku apa gitu, pasti yang saya lihat pertama kali covernya gitu. Kalau covernya menarik, ya belum tentu sih isinya menarik, tapi setidaknya mata saya sudah tertuju gitu ke buku itu. Nah, pandangan Bang Ulfi tentang itu gimana tuh Bang? Ini hanya asumsi belaka, mungkin nggak benar. Mungkin ya. Dulu profesi ilustrator nggak ada atau mungkin minim ya. Jadi penerbit kesulitan untuk mewajahi sampul buku yang kadang-kadang bagus, tapi karena keterbatasan itu sampulnya jadi nggak bagus. Yeah. Tentu kalau di akhir-akhir ini 2000 pada sekarang ini kayaknya awareness penerbit terhadap ilustrator itu udah sangat jauh meningkat, dan ilustrator di Indonesia itu juga udah sangat banyak. Jadi memang tugas kita sebagai ilustrator memang untuk bikin sampul buku itu semenarik mungkin sehingga apa yang dikatakan jangan nilai buku dari sampulnya bisa kita patahkan gitu. Dan memang buku itu memang harus memiliki sampulnya bagus. Bagus dalam arti kata eye-catching dan menggambarkan isi dari buku itu. Eye-catching dan menggambarkan isi buku itu. Jadi ketika lihat sampulnya, tergambar isinya apa. Oke. Nah, selain ilustrator, saya juga maaf ya baca profil Bang Ulfi nih, kan bikin komik juga. Iya. Bikin komik. Nah, cuma kan komik itu masih identik gitu sama sesuatu yang bertolak belakang sama dunia literasi. Dalam artian masih banyak yang menganggap komik itu hanya buang-buang waktu, tidak ada gunanya gitu, mempengaruhi memberikan pengaruh yang buruk gitu. Nah, pendapat Bang Ovi akan hal ini tuh gimana, Bang? Komik kan sejatinya adalah sebuah cerita, sama kayak buku, cerita, namun dinarasikan dalam bentuk visual. Iya, betul. Teorinya, metode dalam pembuatannya itu tidak mudah ternyata. Membuat narasi-narasi dalam bentuk visual itu ternyata sulit. Kalau di film kita membuat narasi pakai gambar, itu merekam. Sedangkan di komik
kita dituntut untuk menggambar. Jadi seorang komikus itu harus jadi ilustrator juga, penulis cerita juga, kadang-kadang jadi desainer fashion juga. Karena karakter-karakternya perlu ini ya. Iya. Jadi Iya. sutradara juga, dan itu sangat banyak. Nah, kadang-kadang kita sebagian orang mungkin ya em, membaca komik yang tidak tepat sasaran aja sih sebenarnya. Karena Oh. komik kan ada peruntukannya. Hmm. Kalau komik untuk anak-anak, itu komik seperti apa sih? Ya kalau untuk anak-anak dikasih komik yang untuk percintaan, ya emang nggak cocok sih, nggak cocok. Tapi saya percaya komik itu bisa menjadi agen perubahan untuk anak-anak ketika kita memasukkan konten yang tepat. Kalau kontennya tepat itu bisa jadi apa ya? Jadi media edukasi juga buat Media anak-anak. edukasi yang Bisa menjadi iya. pengganti dongeng sebelum tidur. Oke. Ketika orang tua menanamkan nilai-nilai kebaikan atau moralitas kepada anak-anak mereka. Jadi pilih komik yang sesuai dengan ini, sesuai dengan usia. Seperti itu. Pilih komik yang sesuai dengan usia. Iya. Lantas kita sebagai ilustrator punya andil yang sebesar apa gitu Bang untuk bisa si pasar ini atau si target kita ini dapat memilih komik yang tepat itu tadi? Mungkin dengan kita mengedukasi masyarakat bahwa komik itu nggak sejelek itu loh gitu. Banyak kok komik yang memiliki konten-konten yang baik. Kembali lagi sama yang tadi, kembali ke target audiensnya siapa. Jangan sampai salah target audiens. Kan ada beberapa komik di Amerika itu vulgar dengan darah-darah gitu, pertarungan-pertarungan kayak judul-judul superhero. Kalau dibaca anak-anak kan nggak tepat. Iya, betul. Tapi kalau dibaca oleh orang-orang yang memang penggemar superhero, ya cocok-cocok aja. Yang kira-kira seperti itu ya mungkin penggambarannya. Jadi saya pun berusaha untuk membuat komik yang memiliki pesan-pesan yang bersifat baik, membangun, konstruktif, bukan yang bersifat destruktif atau merusak gitu. Oke, nah berarti Bang Olvi udah bikin beberapa komik tentunya ya. Iya. Nah dari beberapa komik yang Bang Olvi buat, yang paling apa ya? Ya, paling favorit lah gitu ya dalam tanda kutip. Apa tuh Bang? Paling favorit ya. Mungkin dari segi impact-nya atau dari segi komik ini telah membawa Bang Olvi kemana gitu, atau mungkin dari pesan yang Bang Olvi ingin sampaikan dari komik tersebut. Di tahun 2013 atau 14 saya coba membuat komik berjudul Putih Imbo dan Para Perusak Hutan. Komik itu menceritakan tentang gimana sih kalau manusia merusak hutan itu akan berdampak seperti apa. Jadi di situ saya menyisipkan kebudayaan tradisional, cerita-cerita yang memperlihatkan kalau kita merusak hutan, tidak menjaga hutan, itu dampaknya itu luar biasa. Jadi di akhir komik itu hutan itu memang dirusak. Dan si karakter utama mencoba menyelamatkan hutan itu, tapi nggak bisa. Apa yang terjadi? Ya salah satunya longsor. Seperti itu. Tapi pesan yang pengen saya sampaikan di komik tersebut adalah kalau yang rusak itu bisa kita selamatkan lagi gitu. Jadi jangan putus asa. Kira-kira seperti itu. Dan komik itu udah ditampilkan di Frankfurt Book Fair sama London Book Fair sebagai perwakilan Indonesia di bagian komik. Jerman sama Inggris. Iya, Inggris itu tahun 2022 atau 23, lupa saya. 23 kalau nggak salah. Baru tahun kemarin. Berarti itu yang jadi favorit Bang Olvi ya? Karena itu saya membuat komik secara serius mungkin di tahun itu. Salah satunya itu.
Kemudian Bang, untuk bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan gitu ya, melalui ilustrasi atau komik itu agar bisa nyampe gitu ke khalayak atau ke audiens, itu gimana sih Bang caranya? Komik dulu ya. Hmm. Kalau ilustrasi itu kayaknya konteksnya ke poster mungkin ya. Ya. Kita lihat isu yang ada di masyarakat itu seperti apa. Kalau itu relevan dengan masyarakat dan dekat dengan masyarakat, mereka akan merasa tuh, oh ini gue banget misalnya. Dekat Wah dulu ya. ini iya relevan nggak sama mereka. Misalnya kita mau anak-anak itu stop buang sampah sembarangan misalnya. Ya karakternya jangan bikin anak punk atau anak rock, anak rocker gitu, nggak relevan dengan anak SD. Iya. Bikinlah karakter yang sesuai dengan, mungkin karakternya adalah anak SD, pulang sekolah jajan-jajan, buang sampah sembarangan, habis itu sampahnya jadi monster misalnya. Tentang merusak lingkungan gitu ya. Itu bisa, karena relevan dengan anak-anak itu akan bisa berdampak dengan mereka. Jadi itu harus dipikirkan juga, siapa sih target audience kita, baru kita meramu karakternya apa, jalan ceritanya seperti apa. Di karakter berarti ya. Iya, salah satunya karakter. Salah satunya. Salah satu karakter. Karena saya juga pernah baca tuh di salah satu media sosial, katanya kenapa ini bicaranya animasi ya, kartun anak dari negeri sebelah itu lebih laku dari kartun yang buatan Indonesia gitu, nggak usah sebut merek lah ya. Itu karena katanya dari yang saya baca itu karakter si kartun dalam negeri itu nggak relevan karena dibuat terlalu sempurna. Sedangkan karakter dari si kartun negeri sebelah itu dibuat sangat relevan gitu, dengan dia yang bandel, kemudian nanti ada tokoh yang menasehati seperti itu. Mungkin itu juga ya itu tadi ya, balik lagi ke karakter gitu yang berpengaruh besar gitu ya Bang ya. Salah satunya karakter. Tentu cerita juga. Cerita. gaya visual juga. Gaya banyak visual sih yang menentukan. Tapi mungkin paling melekat sama masyarakat itu karakter ya. Iya, karakter. Bagaimana kita sampai sekarang, walau nggak pernah nonton Hello Kitty nggak? Jujur sih enggak. Tapi kenal ya. Kenal Hello Kitty. Nah gitu. Bagaimana karakter itu sangat kuat. Iya. Melekat gitu ke masyarakat dan relevan dan dekat juga ya. Iya. Oke. Bang, ada nggak sih Bang kaitan antara komik dan literasi menurut Bang Alfi? Ada. Saya kira komik itu bagian dari literasi. Mungkin ada cabang-cabangnya ya. Mungkin bagian ilustrasi komik itu sama kayak kita bercerita dalam bentuk visual. Sama kayak cerita buku anak yang menggunakan visual. Komik adalah bentuk medianya aja, saya rasa. Cara berceritanya menggunakan panel-panel dan dialog-dialog. Saya rasa itu bagian dari literasi. Betul. Bagaimana kita memanfaatkan komik itu konstruktif untuk generasi sekarang ini. Itu aja sih PR kita sebenarnya. Kalau memang komik-komik dianggap merusak, ayo kita ubah citra komik itu. Kita jadikan komik itu media yang kuat untuk mengubah generasi muda. Bisa jadi peluang juga ya buat kami gitu ya dari perpustakaan gitu untuk minimal mengadakan komik-komik yang sifatnya konstruktif tadi gitu ya. Bisa banget. Karena komik itu, karena dia menggunakan cerita, kesannya tidak menggurui. Kalau misalnya ingin memberikan edukasi. Nilai, ya, edukasi. Menggurui ya, itu kata kuncinya. Betul. Karena emang kita sebagai manusia itu nggak suka sebenarnya gitu ya digurui secara langsung gitu kan ya. Benar. Betul. Oke Bang, terakhir nih. Ada pesan khusus nggak untuk generasi penerus Hatta yang nantinya ingin menjadi seorang komikus atau ilustrator? Kalau ingin menjadi komikus, kita harus sering baca apapun itu. Literasi ya. Kita harus memperkuat literasi kita, karena kita nggak akan bisa membuat cerita yang benar-benar meyakinkan kalau kita nggak baca.
kita membuat karakternya dokter misalnya, tapi kok cara nyuntiknya kok gini ya? Kok pasang ininya kayak gini? Nggak relevan jadinya. Iya, betul. Literasi itu sangat penting. Banyaklah baca buku-buku yang udah ada. Pelajari teori storytelling kalau untuk jadi komikus. Ilustrator juga jadi komikus, dan ilustrator juga harus belajar juga bagaimana kita memvisualisasikan narasi-narasi tersebut menjadi gambar-gambar yang menarik tentunya. Tentu menarik dalam arti ini adalah bagaimana itu relevan dengan target audiens kita. Belum tentu yang kita anggap baik itu baik untuk anak-anak usia 5 tahun. Belum tentu juga yang baik untuk 5 tahun itu cocok untuk usia 30 tahun ke atas. Beda gitu ya. Iya. Jadi itu yang perlu kita perkuat, perbanyak referensi sih. Banyak lihat referensi-referensi dari ilustrator-ilustrator yang udah ada. Itu akan memperkuat visual library kita. Oke, baliknya ke sana lagi ya, tingkatkan literasi, tingkatkan gemar membaca. Bener banget Bang Dodi. Oke, baik, terima kasih Bang Olvi atas waktunya di Siniar Literasi kali ini. Untuk generasi penerus Bung Hatta, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman Siniar ini. Sampai jumpa dan salam literasi. Salam literasi. Oke.